filsafat metafisika berfungsi sebagai cabang ilmu yang mengatasi pengalaman inderawi yang bersifat individu. Ontologi adalah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang diteliti objektif ataukah realita adalah produk kognitif individu. Metafisika merupakan pemahaman atau teori yang ada. Istilah metafisika ini terkadang dipandangkan dengan ontologi. Karena sebenarnya metafisika juga mencakup pemahaman lainnya seperti pemahaman tentang bukti-bukti adanya Tuhan. Selanjutnya, tafsir realitistika. Supernaturalisasi adalah paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud bersifat gaib atau supernatural dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Yang kedua, naturalisme adalah paham yang menyatakan bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Asumsi dan peluang. Asumsi merupakan dugaan-dugaan sementara yang belum jelas kebenarannya, karena belum ada fakta pendukung yang valid. Ilmu sebagai pengetahuan yang berfungsi membantu dalam memecahkan masalah praktis sehari-hari. Tidaklah perlu memiliki kemutlakan seperti halnya agama. Walaupun demikian, sampai tahap tertentu, ilmu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi. Asumsi dalam ilmu terbagi dua, yaitu didasari oleh ilmiah dan telah moral, dan peluang adalah kemungkinan kejadiannya. Cabang ilmu dibagi dua, yaitu the natural science, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu-ilmu alam. Istilah yang digunakan untuk menuju pada rumpun ilmu yang di mana objeknya adalah benda-benda alam. Ilmu yang mempelajari aspek fisik dan non-fisik tentang bumi dan alam sekitarnya. Lalu yang kedua ada social science, yaitu filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu-ilmu sosial. Kelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya terhadap perilaku manusia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada landasan epistemologis. Menurut istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang memiliki arti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang sesuatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai jenis pengetahuan lainnya, seperti seni dan juga agama. Pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya ada landasan aksiologi. Aksiologi merupakan nilai kegunaan ilmu. Ilmu akan berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Di dalam kehidupan, ilmu akan saling terkait dengan moral. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menentukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih lagi untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Hierarki nilai dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu nilai kenikmatan, meliputi nilai-nilai yang menyebabkan seseorang senang dan mengenakan secara jasmani. Yang kedua itu ada nilai kehidupan, meliputi nilai-nilai yang sangat penting untuk pribadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya ada nilai spiritual, merupakan nilai kejiwaan yang tidak bergantung pada keadaan jasmani yang meliputi kebenaran, keindahan, dan juga kebaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niantika.
Amalia. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ilmu dan moral. Benarkah bahwa makin cerdas, makin pandai kita menemukan kebenaran? Makin benar atau makin baik perbuatan kita? Apakah manusia mempunyai penalaran yang tinggi, lalu makin berbudi pekerti? Sebab moral mereka itu dilandasi oleh analisis yang dihakiki. Atau sebaiknya makin cerdas, makin pandai pula kita berdusta. Nah, masalahnya moral itu berkaitan dengan metafisika keilmuan. Maka dalam tahap manipulasi ini, masalah moral itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, tanggung jawab sosial ilmuwan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial di bahunya, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam keberlangsungan hidup manusia. Sampai ikut bertanggung jawab agar produksi keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsisten dengan proses penalaan keilmuan yang dilakukan, sehingga dikaitkan bahwa ilmu itu bebas dari sistem nilai. Ilmu itu sendiri terladan para ilmuwan yang memberikan nilai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Niantika. Selanjutnya itu ada pilar dari landasan filsafat ilmu. Yang landasan filsafat ilmu itu terdapat 3, yaitu metafisika atau analogis, yang kedua epistemologis dan aksiologis. Metafisika itu adalah apa yang akan dikaji dan dalam ilmu pengetahuan atau bakat apa yang dikaji. Selanjutnya epistemologis, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan sedangkan aksiologis yaitu nilai kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Ketiga landasan ilmu ini saling berkaitan karena hakikatnya untuk secara berpikir ilmiah, logika berpikir, yaitu apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat yang dikaji itu satu jalur. Apa yang dimaksud adalah mengenai objek dari suatu peristiwa atau antologi, dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa saja yang ingin kita ketahui dengan cara yang benar. Sesuai dengan kaidah keilmuan yang telah berkembang dari masa ke masa, ilmu dan pengetahuan inilah nantinya menjadi manfaat untuk manusia itu sendiri, yaitu akriologis terkait nilai kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Lalu selanjutnya konsep pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan sendiri, yaitu sistem pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Juga ada dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan yang lebih lanjut. Sekian presentasi kami, ada yang ingin ditanyakan? Baik, teman-teman. Untuk presentasi kelompok 1 sudah dipaparkan oleh teman-teman yang presentasi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan atau ingin menambahkan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ya, dipersilakan Tia Monika. Nama saya Tia Monika. Izin bertanya, tadi udah dijelaskan tentang landasan pendidikan, landasan filsafat pendidikan. Tadi ada juga penjelasan tentang ilmu dan norma kalau nggak salah ya. Berarti
filsafat dan ilmu itu sesuatu yang berbeda atau masih berkaitan satu sama lain? Kalau misalkan dia sesuatu yang berbeda atau saling berkaitan, adakah perbedaan atau persamaan antara filsafat dengan ilmu? Terima kasih. Izin bertanya boleh? Iya, silakan Rudi Handoko. Bagaimana proses filsafat alam menjadi ilmu-ilmu alam? Dan juga bagaimana filsafat moral menjadi ilmu sosial? Terus contohnya tuh bagaimana? Saya izin bertanya. Sebentar ya, Rona. Oke. Rudi, mohon maaf, boleh diulang kembali? Pelan-pelan aja, Rudi. Bagaimana proses filsafat alam menjadi ilmu alam? Terus juga filsafat yang moral itu menjadi ilmu sosial. Contohnya itu apa ya? Dalam kehidupan. Teman-teman yang bertanya, minta tolong dituliskan juga ya di via chatnya nih, biar kelompok lain bisa nanti menambahkan atau menyanggah dan seterusnya. Itu ya, Rudi, siapa lagi tadi, Tia. Baik, Rona, jadi bertanya atau tidak? Iya, kelompok 1 saya izin bertanya ya. Tadi kan di PPT itu ada materi tentang ilmu dan moral. Nah, ilmu dan moral di PPT tersebut di pernyataannya itu saling berkaitan. Nah, lalu kan ketika ketika moral seseorang itu diketahui, otomatis kan dia berproses ya pembentukan karakternya juga. Itu kan saling berkaitan juga moral dan karakter. Nah, pertanyaan saya, bagaimana proses pembentukan karakter menurut pandangan filsafat itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami kelompok 1 minta waktunya untuk berdiskusi dulu ya. Dan yang belum bertanya melalui chat, silakan diketik kembali melalui chat. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monik. Dalam filsafat pendidikan terdapat ilmu dan moral. Apakah filsafat merupakan suatu ilmu atau tidak? Jika saling berkaitan, adakah persamaan atau perbedaan antara filsafat dengan ilmu? Jadi, filsafat dan ilmu itu saling terkait satu sama lain. Nah, keduanya itu tumbuh dari sikap refleksi dan ingin tahu yang dilandasi pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran. Sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Jadi, keduanya itu mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Nah, keduanya itu memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Dan hendak memberikan sintetis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan, dan mempunyai metode dan sistem, dan hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Gimana, Monik? Izin menambahkan ya, Monik dan Mutia. Jadi, Lia mau menambahkan persamaan dan perbedaannya nih antara filsafat dan ilmu. Yang pertama itu persamaannya ya. Pertama, keduanya itu tuh mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya itu tuh memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya itu apa. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Dan yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan keseluruhan timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Nah, sekarang perbedaannya yang pertama, objek material atau lapangan, filsafat itu bersifat universal, yaitu umum. Segala sesuatu yang ada, realitanya, sedangkan objek materi ilmu atau pengetahuan bersifat khusus. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan berkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang kedua, objek formal filsafat itu bersifat non-fragmentasis karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Seperti itu, ya Monika. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Tia. Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, saya akan menjawab pertanyaan dari Rona terkait ilmu dan moral yang saling berkaitan. Ilmu dan moral itu saling berkaitan dikarenakan jika kita sebagai manusia semakin cerdas, maka kita akan pandai menemukan kebenaran. Nah, semakin besar juga, maka makin baik pula perbuatan kita. Dan manusia itu mempunyai penalaran yang sangat tinggi. Terus mempunyai budi pekerti. Nah, jika seseorang itu semakin berilmu atau mempunyai ilmu, maka mereka itu mempunyai moral yang dilandasi oleh analisis yang hakiki. Nah, ada juga belum tentu orang yang berilmu itu juga mempunyai moral yang baik. Nah, biasanya masalah moral itu berkait dengan pendidikan dan juga keilmuan.
Jadi, mengapa ilmu dan moral itu saling berkaitan, dilandasinya oleh hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk bagaimana proses pembentukan sebuah karakter itu bisa dijelaskan nanti oleh teman saya nih, Antika. Ya, jadi ada proses pembentukan dalam diri seorang itu dilihat dari secara umum. Yang pertama ada tahap learning to know, yaitu tahapan ini merupakan langkah pertama dalam penanaman karakter atau dalam pendidikan, yaitu tentang penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai seperti berakhlak mulia, terus berpikir secara logis atau rasional, dan memiliki figur teladan akhlak mulia gitu. Terus yang kedua moral feeling. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta untuk melakukan perbuatan yang baik. Di sini anak juga dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan yang baik yang dilakukan. Jika moral feeling sudah bertahan, itu akan menjadi mesin atau kekuatan luar biasa dalam diri seorang untuk melakukan kebaikan atau menghindari dari perbuatan yang negatif. Terus selanjutnya yang ketiga ada learning to do. Pada tahap ini anak dilatih untuk berbuat mulia tanpa melakukan apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang. Tidak akan ada artinya selama ini hanya anak ini tuh dilatih untuk berbuat yang mulia, tidak ada himbauan, padahal berbuat sesuatu yang baik itu harus dilatih dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi ketiga tahapan ini yang harus sering dilatih terus-menerus agar bisa menjadi kebiasaan untuk penanaman moral karakter pada moral. Bagaimana, Rona? Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi ada 3 ya tahapannya tadi? Ya, itu secara umumnya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Iya, sama-sama. Ya, saya akan menjawab jawaban dari Rudi, pertanyaan dari Rudi. Ilmu alam itu terjadi dari filsafat alam dari cara berpikir dalam upaya para manusia mencari mana sih? Bentar. Ya, saya lanjutkan. Filsafat alam dari pertanyaan Rudi. Ilmu alam merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar di bumi kita, baik fisik maupun non-fisik. Nah, ilmu alam itu terjadi karena adanya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, akhirnya kita akan mencari jawaban dan pertanyaan dari fenomena tersebut yang bermunculan di sekitar kita. Nah, contoh yang saya akan jelaskan itu seperti vaksin, karena yaitu dari alam sendiri untuk kita untuk mencari jawabannya. Nah, yang filsafat moral yang menjadi sosial itu karena ilmu sosial menelaah dan mempelajari masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Seperti contohnya seperti tawuran antara supporter. Seperti itu. Maaf jika kurang, boleh ditambahkan.
Baik, bagaimana Rudi Handoko? Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Ada yang ingin menambahkan? Halo. Nggak ada yang merespon. Baik, sekiranya cukup ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah memperhatikan dan ikut serta diskusi kelompok 1. Saya sebagai moderator ingin memberi kesimpulan bahwa ruang lingkup bidang kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Hal ini tidak terlepas dengan interaksi antara filsafat dan ilmu yang makin intens. Bidang kajian yang menjadi telaahan filsafat ilmu pun berkembang dan di antara para ahli terlihat perbedaan dalam menentukan lingkup kajian filsafat ilmu. Meski bidang kajian induknya cenderung sama, metafisika merupakan pemahaman atau teori yang ada. Istilah metafisika ini terjadi dipandang dengan ontologi, karena sebenarnya metafisika juga mencangkup pemahaman lainnya seperti pemahaman tentang bukti-bukti adanya Tuhan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Untuk memahami epistemologi, ensilasisme dapat dilakukan dengan teori kepribadian manusia, di mana manusia sebagai refleksi Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut serta dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan, datangnya dari kelompok kami. Dan apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang nanya lagi. Saya sebenarnya mau nanya Pak, cuma Amal. waktunya terbatas. Jangan dulu ditutup, masih lama ini sampai jam berapa? Oh, saya kira nggak ada yang nanya lagi, Pak. Soalnya tadi nggak ada yang bicara, diem aja tadi saya tanya. Zoom saya error. Oh, maaf. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Dibuka aja, nggak apa-apa. Masih lama kok, tenang. Tenang. Oh, ya udah. Ayo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Oktani Sandra, izin bertanya. Dalam filsafat pendidikan itu kita juga mengenal adanya aliran filsafat konstruktivisme ya, di mana aliran filsafat ini menunjukkan adanya perubahan atau pembentukan yang baru, susunan baru terkait suatu sistem dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di suatu instansi pendidikan. Nah, jika kita melihat pada realita atau situasi seperti sekarang nih, normal ya, kira-kira apa sih urgensi dari aliran filsafat konstruktivisme gitu dalam filsafat pendidikan? Terima kasih. Baik, Salsabila, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak? Hasanah mau bertanya, Lia. Silakan Hasanah. Nama saya Narasara Pustami. Izin bertanya, apakah manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan? Nah, jika suatu pendidikan tidak adanya landasan filsafat, bagaimana pendidikan itu, bagaimana dampak dari pendidikan itu? Terima kasih. Teman-teman yang tadi bertanya, tolong ditulis di room chat ya. Terima kasih. Baik, saya tulis ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hasanah. Dengan pertanyaan, apakah manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan dan bagaimana jika suatu pendidikan tidak ada landasan filsafatnya? Nah, filsafat itu bagi pendidikan mempunyai manfaat, yaitu menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Pendidikan sendiri tidak juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Berawal dari pertanyaan mengenai apa dan mengapa dan bagaimana yang merupakan dasar dari utama filsafat. Nah, itu dapat membantu para peneliti dan juga mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan mampu mengembangkan dan menyempurnakan ilmu pendidikan yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya itu menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan ini dibuat dengan menggunakan prinsip filsafat pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat, yaitu dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, mengapa pendidikan itu perlu, bagaimana melaksanakan pendidikan, maka dengan demikian dapat dibuat suatu peraturan atau undang-undang yang melandasi bidang pendidikan sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebingungan bagi para pendidik maupun juga yang terdidik. Nah, yang selanjutnya itu menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Nah, mengapa pendidikan itu sangat penting? Dapat memberikan jawaban kepada mereka yang ingin mengabdi menjadi tenaga pendidik, seperti kita calon guru. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pengabdian dari setiap instansi pendidik akan menjadi lebih jelas, dan hal itu tentu saja sangat berpengaruh oleh pemahaman dan juga pengimplementasian mengenai filsafat pendidikan. Nah, yang selanjutnya, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Untuk menentukan kurikulum dan materi apa saja yang harus diberikan oleh tenaga pendidik atau guru sesuai dengan tingkatan usianya bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan adanya filsafat penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga usia mereka yang dengan cara pembuatan kurikulum ajar. Nah, yang selanjutnya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Nah, meskipun ada yang sudah sangat sering mempelajari tentang dunia pendidikan, namun mungkin masih banyak beberapa orang yang belum memiliki pemahaman seutuhnya mengenai arti dan juga manfaat dari pendidikan. Dengan manfaat filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengapa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih paham mengenai dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan lebih baik lagi. Dengan adanya manfaat filsafat pendidikan, maka setiap pendidik sudah dapat memahami bagaimana memberikan dan juga mengembangkan materi pendidikan dengan baik. Nah, hal ini pun akan sangat bermanfaat dan penting bagi para pelaku di bidang pendidikan agar lebih paham terdapat materi pendidikan yang harus diajar dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu menciptakan generasi pendidik dan pengajar yang lebih berkualitas. Pemahaman yang diperoleh oleh pendidik mengenai pendidikan akan membuat kualitas dari para pendidik tersebut menjadi lebih baik lagi. Secara harafiah, apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kualitas dari tenaga pendidik, maka setiap pendidik haruslah memahami dan juga mempelajari mengenai filsafat pendidikan, agar dapat menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi, sekaligus mampu untuk memajukan dan juga mengembangkan pendidikan di Indonesia secara khususnya. Nah, yang selanjutnya itu membuat para peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui dan juga dipelajari selama menempuh jalur pendidikan tertentu. Nah, untuk menjadi seorang tenaga pendidik maupun tenaga profesional yang berfungsi untuk mendidik seseorang, maka mereka haruslah memahami
hal apa saja yang harus diketahui pada bidang pendidikan masing-masing. Hal ini dapat diperoleh dengan baik apabila seseorang mampu memahami mempelajari filsafat pendidikan. Nah, yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat pentingnya dari filsafat pendidikan adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan manfaat lainnya dari filsafat pendidikan, yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan juga kualitas dari tenaga pendidik. Nah, tentu saja hal ini dapat berpengaruh langsung kepada kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jadi itu serangkaian dari manfaat filsafat pendidikan. Nah, bayangin aja kalau misalkan suatu pendidikan itu tidak dilandaskan filsafat pendidikan gitu. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan seperti meningkatkan kualitas pendidikan, membuat para peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui dan dipelajari, menciptakan generasi pendidik dan tenaga yang berkualitas. Nah, tentu saja manfaat ataupun hal-hal yang penting tadi itu tidak bisa terlaksanakan dengan baik jika filsafat pendidikan tidak berdampingan atau tidak berlandaskan dari filsafat pendidikan kayak gitu, Kak Sana. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan? Moderator izin bertanya ke Bapaknya dong, Pak. Ini kan si Salsabila nanya tentang aliran konstruktivisme, sedangkan kita kan lagi ngebahas landasan, ada 3 landasan yang kelompok ini bahas tentang epis, metafisik, sama aksio kan. Nah itu bukannya ada pembahasan lagi di kelompok lainnya gitu. Jadi menurut saya kayak terlalu jauh gitu nanya daripada kelompok ini nyari-nyari jawabannya, sedangkan mereka tuh nggak ngebahas. Salsa emang ngambil pertanyaannya dari mana? Kalau ternyata kelompok 1 memang menjelaskan atau ada di PowerPoint-nya gitu ya, saya pikir nggak ada masalah. Enggak, saya pernah ini aja sih, konsul sama dosen filsafat dulu, Pak, gitu. Di situ saya dengar pengarahan beliau. Oke. Memang ada pembahasannya ya di sesi-sesi yang lain, tapi konstruktivisme, kemudian pragmatisme, parenialisme, dan pandangan filsafat pendidikan yang lainnya, itu nyambung sebenarnya ke landasan filsafat pendidikan. Jadi nggak masalah kalau kelompok 1 mau menjawab, walaupun ternyata tidak menemukan gitu ya, tidak masalah juga, nanti bisa di kelompok lain dipertegas kembali. Itu aja. Kita lihat kesanggupan kelompok 1 sekarang. Terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya. Bapak, mohon maaf, kita kelompok 1 udah berdiskusi, kita belum terlalu paham apa yang ditanyakan dari pertanyaannya. Siapa tadi?
Salsa. Salsabila itu, Pak. Siapa tahu Bapak bisa bantu atas pertanyaannya dan jawabannya. Saya baca dulu pertanyaannya ya. Oke, nanti sekalian saya tutup, saya akan tambahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ditutup yang kedua kalinya, Amal. Bapak, sebelumnya saya minta maaf pada Bapak dan baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk kelompok 1. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kekurangan datangnya dari kelompok kami dan apabila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kelompok 1 sudah menampilkan yang terbaik ya. Nanti kelompok 2 jangan mau kalah. Anggap saja kalau lomba itu sedang presentasi kayak gitu, grand final. Siapkan, baca sebelumnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu kita siap. Saya ingin coba mengulas satu pertanyaan penting juga nih dari Nur Hasanah. Apa manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan? Lalu bagaimana jika suatu pendidikan tidak ada landasan filosofisnya gitu ya? Pertama, jika kita sepakat bahwa filsafat sebagai dasar, ya, suatu pendidikan akan keropos, akan mudah roboh, akan mudah goyah jika tidak punya landasan, jika tidak punya dasarnya. Ilustrasinya dalam sebuah bangunan gitu, filsafat itu pondasi awalnya di awal. Tahu kan kalau bikin bangunan ya, suka ada kayak entah kerangkanya, entah batu dan semen yang dipasang duluan itu yang ditancap di tanah. Nah itu kan pondasi dasar tuh, pondasi awal. Filsafat itu ibaratnya begitu. Ya mungkin kamu bisa bikin bangunan yang megah, yang kuat, yang tinggi misalnya. Tapi sekuat apapun bangunan itu tanpa ada pondasi dasar tadi, dia nggak akan bertahan lama. Bisa jadi ketika dia diterpa angin akan roboh gitu ya. Tanpa banjir akan rubuh juga. Tapi kalau pondasi dasarnya sudah kuat, insya Allah bangunan tersebut juga akan bertahan lama. Begitupun dengan pendidikan. Kalian perhatikan pendidikan kita menggunakan konsep yang mana. Saya kasih bocoran ya. Konsep Kurtilas itu dia menggunakan filsafatnya konstruktivisme. Seperti yang ditanyakan oleh Salsa. Karena apa? Karena dalam pandangan filsafat pendidikan yang satu ini, konstruktif itu kan artinya membangun. Ya, membangun. Jadi yang dibangun itu subjek ya. Subjek pendidikan itu ternyata bukan hanya guru. Dalam pandangan filsafat ini, murid pun adalah subjek. Jadi guru di sini sebagai fasilitator. Bagaimana konsep pendidikan di era pandemi ya dengan gaya seperti itu? Tetap guru harus menjadi fasilitator. Dia jangan ceramah terus. Gitu ya. Kayak gini nih sistem presentasi ini konstruktivistik ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita menggunakan gaya ceramah, gaya lama. Sekarang kita sudah bergeser ke konstruktivis, membangun. Teman-teman yang aktif, teman-teman yang berbicara, yang presentasi, yang menyanggah, yang menambahkan.
Saya hanya fasilitator yang mengarahkan. Gitu ya, termasuk ngomongin timeline misalnya, timekeeper dan seterusnya itu saya tuh moderator. Termasuk tadi menambahkan, saya juga sebagai fasilitator. Bagaimana di era new normal, ya tetap guru sebagai fasilitator di sana. Jadi guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Guru hanya memberikan jalan bagaimana si anak dapat ilmu itu. Entah diarahkan cara mencari informasi di internet, entah diarahkan cara bagaimana mereka merangkum sebuah buku, atau bagaimana mereka mengeksplor museum misalnya, kita ajak mereka belajar di luar. Nah itu gaya-gaya konstruktivis itu kayak gitu. Kita sebagai fasilitator nih gurunya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Salsa ya. Jadi memang gimana Salsa? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, sama-sama. Poinnya itu. Nanti kita akan perdalam di tema-tema selanjutnya. Ada yang memang kelompok khusus ya yang membahas itu. Bisa kita perkuat kembali. Tapi gambarannya saya kasih bocorannya kurang lebih begitu. Dalam pembacaan saya, Kurtilas ini menggunakan filsafat pendidikan konstruktivisme itu. Gitu ya. Walaupun mungkin pada prakteknya berbeda ya. Karena nanti harus ditopang sama fasilitas yang cukup. Gitu. Karena kalau bahan ajarnya kurang, gitu ya, fasilitasnya tidak memadai, gaya-gaya pendidikan seperti ini juga akan kesulitan. Gitu. Misalnya kita sebagai fasilitator, bagaimana si anak itu mencari informasi. Kemudian kondisinya si anak berada di pedalaman yang tidak punya gadget, yang tidak punya handphone, yang tidak punya ketersediaan data yang cukup, itu akan sulit. Nanti kita akan sesuaikan apakah gaya perennialisme yang cocok misalnya, apakah gaya esensialisme yang cocok. Kalau esensialisme itu dia merawat pola-pola pendidikan gaya lama ya. Kalau tidak keliru ya, kayak menghafal kayak gitu. Menghafal itu kan kita anggap sekarang ketinggalan zaman, benar nggak? Tapi teman-teman, menghafal juga penting ya. Pancasila dihafal, undang-undang dihafal, rukun Islam, rukun iman itu kan dihafal. Para hafizoh itu kan menghafal mereka. Jadi mindset kita harus tetap terbuka ya, tetap adil seperti tadarus kita di awal. Jangan mudah mengklaim bahwa menghafal itu negatif atau ceramah itu negatif, jangan. Semua nanti ada plus minusnya kalau kita kaji bareng. Sampai sini ada yang mau ditanggapi, silakan. Tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, saya tunggu ya hasil notulensinya, kemudian hasil reportnya, linknya di-share aja di grup, gitu, biar nanti teman-teman bisa belajar suatu saat misalnya ya, kalau materinya sudah mulai lupa dan seterusnya. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu ya.